Wuling hari ini memperkenalkan mobil listrik terbaru mereka, Wuling Bingo EV. Ya, dibacanya Bingo walaupun Bingo, walaupun pas PEVs yang lalu diperkenalkan itu namanya Bingo. Sekarang ada U-nya, nggak tahu kenapa. Oke, sekarang kita akan membahas mobil ini. Kira-kira bagusan mana sama REV ya? Bersama gue Dimas Okta. Dan jangan di-skip videonya, karena di akhir video akan kita kasih tahu bocoran harganya berapa. Yuk, simak terus videonya. Lucu, itu pasti kata pertama yang kalian akan keluarkan ketika pertama kali ngelihat si Bingo EV ini. Ya, bentuknya tuh bulat-bulat gitu ya, nggak ada tarikan-tarikan garis yang striking banget. Dan kalau mungkin kalian ngingetin sama VW Beetle ya, VW Kodok nih mirip-mirip, cuma dia bentuknya lebih tinggi. Karena dia dalamnya lebih lega kan, pastikan. Nih, untuk lampu depannya, dia itu semuanya udah full LED, termasuk daytime running light-nya. Kalau di brosur sih dia nulisnya kan X-shape headlamp ya, walaupun kita ngelihatnya lebih kepada mirip logonya Under Armour lampunya. Atau mungkin nanti bakalan ada kepalanya The Rock di kap mesinnya gitu ya, kan brand ambassador Under Armour kan. Oke, lanjut ke sampingnya juga dia tarikan garis itu ya biasa-biasa aja, nggak ada yang striking, lebih kepada konservatif tapi membulat, lucu-lucu gitu ya. Terus masuk ke belakang juga bentuknya itu kayak mobil-mobil Itali tahun 2000-an gitu loh. Dia pakai basa desain yang sama, X-shape itu, cuma kalau yang di belakang nggak kelihatan kayak Under Armour ya lampunya. Tapi kelihatannya itu bagus, unik gitu loh. Di mana kebanyakan pabrikan-pabrikan mobil sekarang itu pakai desain yang tajam-tajam, yang gagah-gagah. Dia lebih memilih untuk menjadi lucu gitu loh. Gemes sih ini bentuknya. Untuk ukuran bannya, itu dia bannya ukurannya 185/60 R15. Velg masih pakai velg kaleng, tapi dia ditutup dop. Yang jelas ukurannya ini lebih besar daripada Wuling REV. Jadi varian apapun, itu velgnya tetap dapat seperti itu. Nah, untuk warnanya, dia ada 3 pilihan untuk varian warnanya. Yang pertama, yang seperti di belakang gue ini varian warna milk tea, terus ada galaxy blue, dan juga ada mush green. Semuanya dilengkapi dengan atap yang two-tone color, jadi atasnya tuh hitam semua. Dan yang uniknya lagi adalah ketika mobil-mobil biasanya charging portnya itu cuma satu tempat, dia tuh ada 2 tempat, jadi AC/DC-nya itu dipisahin. Nggak tahu tujuannya untuk apa, tapi ya lucu aja sih gitu. Jadi ada 2 charging port kayak biasanya kayak PEV gitu ya, ada tempat buat ngisi bensin, ada tempat untuk ngecas baterai. Cuma ini dua-duanya buat ngecas, jadi untuk fast charging dan juga untuk slow charging. Nah, untuk variannya sendiri, dia itu nggak ada penamaannya, misalnya standard range, long range, nggak ada. Dia itu variannya hanya berdasarkan kilometer. Untuk varian yang pertama, dia itu ada varian dengan jarak tempuh 333 km. Nggak tahu tuh, mungkin angka hoki kali ya, biar disamain aja semuanya 333 gitu kan. Sesuai sama namanya Bingo, kalau 3 angka sama jadinya slot machine. Oke. Baterainya untuk varian yang 333 km itu 31,9 kWh dengan kecepatan maksimalnya 120 km per jam. Nah, sementara ada satu varian lagi yang 410 km jarak tempuhnya, dia menggunakan baterai 37,9 kWh dengan top speed yang sedikit lebih tinggi, 130 km per jam. Dan untuk kedua varian ini nggak ada bedanya sama sekali, sama-sama aja, hanya beda di baterai aja. Cuma ada perbedaan sedikit di pilihan warnanya. Kalau untuk yang varian Galaxy Blue, kalian akan mendapatkan interior berwarna hitam full black. Kalau yang Mush Green dan juga Milk Tea itu interiornya dia kombinasi warna Milk Tea juga, beige dengan coklat. Wow, buka pintunya ini cukup berat loh, solid banget. Dan dia ada stoppernya. Jadi kalau parkir miring, aman. Sekarang kita masuk yuk. Karena ini mobilnya yang variannya Mush Green, beda sama mobil yang tadi, tapi dia interiornya sama. Dia dapat warnanya itu beige dan coklat. Kalau yang biru, dapat interiornya dia hitam. Kita fokus ke yang disentuh-sentuh dulu ya. Ini semuanya kulit, joknya juga kulit. Dia kulit sintetis. Setir dilapis kulit. Untuk panel pintunya sini, dia juga dilapis kulit semua. Dan untuk kontrol panelnya,
Dia pakai warnanya itu yang glossy ya. Jadi kesan itu mewah, dan untuk ininya tombol-tombol ya, dia warnanya anodized aluminium. Jadi tambah mewah lagi. Tapi ini hanya di sini aja ya yang empuk-empuknya. Di sini ini udah plastik semua. Di dashboard dia juga sudah, ini panel-panel empuk semua. Di sini panelnya glossy semua sampai ke bawah. Ini dia pakai chrome gitu ya, jadi ngingetin sama interior mobil-mobil jadul gitu, mobil 70 80-an tuh biasanya interiornya ada yang dipakein chrome gitu. Kemudian untuk airbag dia hanya ada 2 semua varian, dan di sini untuk layar dia dua-duanya berukuran 10,25 inci, jadi kalau digabungin mungkin jadi 20,5, lebih gede dari layar PC warnet tuh. Untuk setir di sini dia pengaturannya bisa tilt aja, dia nggak bisa teleskopik, yang teleskopik orangnya. Dan untuk pengaturan jok, dia 6-way sudah elektrik untuk yang bagian driver. Cuma bingung nih, diturunin malah naik. Dia inverted naik turunnya. Kalau dinaikin dia malah turun gitu. Nah, sementara yang sini dia masih manual semua. Jadi hanya yang bagian drivernya aja. Ini di sini dia ada kisi AC, dan di sini dia ada soket untuk HP ya. Dia USB A dua-duanya, jadi nggak usah repot beli kabel USB-C lagi. Nah, kemudian di sini ini ada hook ya, ada dua buah ya. Ini praktis banget. Dan total storage ya di sini tuh ada 15. Itu termasuk cup holder. Ini cup holder aja di sini ada 3, di pintu, door pocket, terus glove box dan yang lain-lainnya. Dan kemudian untuk joknya dia masih pakai ini ya, jok pocong ya, cuma dia posisinya agak tinggi jadi nggak masalah, tapi ya nggak bisa diatur jadinya gitu. Di sini dia ada shifternya, electronic parking brake, dan juga auto hold. Lantas untuk mode berkendara dia juga pakai 4 mode berkendara, ada Eco Plus, Sport, dan Normal. Ya kalau kita pengen irit-iritan pakai mobil listrik sih kayaknya sering-seringnya pakai Eco Plus ya. Kemudian dia di sini ada fitur TPMS ya, Tire Pressure Monitoring System. Jadi lebih memberikan rasa nyaman gitu ya, biar tahu tekanan angin ban. Tapi kalau unit yang ini, uniknya dia itu nggak ada WIN-nya, jadi nggak ada perintah suara. Nggak tahu nih nanti apakah ini hanya unit perkenalan aja, atau nanti begitu dijual tetap nggak ada atau ditambahin, karena itu kan hanya masalah software aja ya sebenarnya. Karena ini hanya unit pengenalan aja, nanti di launchingnya masih nanti, karena ya gitulah, baru pengenalan aja saat ini. Kemudian untuk speaker dia hanya dilengkapi 4 speaker, dia nggak ada tweeter, dan ya udah itu aja. Bahkan di sini konektivitasnya Android Auto dan Apple CarPlay pun seperti biasanya Wuling masih absen juga. Kalau kita ngomongin ruang belakang, ini masih proper banget sebenarnya. Kalau kita ngomongin legroomnya dia masih ada sekitar 5 jari. Di belakang posisi mengemudi gua yang tingginya 175 cm. Cuma karena dia ini di bawahnya kan dia dipasang baterai ya, jadi lantainya tinggi, dan ini jujur paha tuh agak ngegantung. Ini untuk yang tingginya 175. Kalau yang tingginya lebih tinggi dari gua, which is gua aja pendek gitu ya 175, ini bakalan lebih ngegantung lagi sih. Sebenarnya di belakang sini ya nggak nyaman juga. Tapi kalau dibandingin Wuling REV, ini lebih proper. Karena emang lebih gede juga sih ya. Ini segede hatchback tahun-tahun 2010-an nih. Dan di sini dia headrest-nya adjustable ya. Yang di belakang malah bisa diatur, yang di tengah nggak bisa. Di sini dia nggak ada ininya, nggak ada armrest-nya. Jadi pelipatan dia ini 50. Dan untuk headroom lega banget, karena memang bentuk bodinya dia bukan yang streamline tapi yang nukik di belakang. Jadi ruang kepala belakang ya masih sangat tinggi. Kecuali Anda Sakwil O'Neal nggak muat di sini. Habis interior, sekarang kita bahas bagasinya nih. Karena ini penting banget. Yang jelas pasti lebih gede dari Wuling REV kan. Karena emang dia ngejual practicality banget. Nah, lihat aja nih. Dia bahkan dikasih untuk meyakinkan calon konsumen ini gede, dia sampai diberikan properti seperti ini ya. Dan yang lucu adalah ini propertinya asli bro. Ini baget AC ini bisa dimakan. Ini bisa dimakan, ini jeruknya juga asli. Tapi itu nggak penting. Dan ini ketika dilipat, dia emang nggak bisa rata lantai banget, tetap ada tanjakannya. Tapi ini cukup gede. Kapasitasnya kalau dilipat semua, ini kapasitasnya 790 liter. Dan itu yang jadi selling point banget si
Bingo ini. Karena di brosur, tadi di press con, di semuanya itu disebutin 790 liter. Jadi dengan spesifikasi seperti ini, kemungkinan besar harga dari Wuling Bingo EV itu pasti di atasnya REV. Walaupun Wuling sendiri belum ngumumin harganya berapa, tapi nanti bakalan diumumin di acara yang berbeda. Pasti kalian semua menunggu, dan termasuk kita semua media juga menunggu ini harganya berapa. Tapi gimana menurut kalian? Apakah mobil ini layak masuk Indonesia, dan kira-kira berapa harga yang pantas untuk si Bingo EV ini? Dan buat kalian yang mau ikutin terus update kita di Instagram, follow aja di cvt.indonesia. Dan kalau kalian mau beli mobil, jangan lupa kunjungi website kita di cvtindonesia.co.id. Selain bisa beli mobil, kalian bisa baca berita-berita dari dunia otomotif nasional maupun internasional. Kalau gitu, gua Dimas Okta pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.